Berita utama sepak bola hari ini. Format Piala AFF 2026 berubah usai timnas Malaysia dikeluarkan dari daftar negara peserta. Tidak aman, John Hartman minta 23 pemain timnas Indonesia tunjukkan kualitas di TC Jakarta. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Format Piala AFF 2026 berubah usai timnas Malaysia dikeluarkan dari daftar negara peserta. Pemanas. Situasi sepak bola Asia Tenggara tiba-tiba berada dalam tekanan tinggi setelah muncul kabar mengejutkan dari subkonfederasi di bawah naungan AFC, yakni ASEAN Football Federation, yang secara mendadak dikabarkan mencoret Malaysia dari partisipasi turnamen AFF yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Juli hingga Agustus mendatang. Kabar ini langsung menyebar luas dan memicu gelombang reaksi dari berbagai pihak, mulai dari federasi, pengamat, hingga para penggemar sepak bola di kawasan. Dalam pernyataan yang beredar ke publik, disebutkan bahwa pihak penyelenggara tidak mengundang negara yang sedang berada dalam status sanksi FIFA. Pernyataan itu langsung menjadi sorotan karena membawa implikasi besar terhadap kredibilitas dan stabilitas kompetisi regional. Keputusan tersebut terasa datang tanpa peringatan yang jelas. Sebelumnya, pembahasan mengenai komposisi grup sudah berkembang luas di berbagai media dan komunitas sepak bola. Grup A disebut akan diisi oleh Vietnam, Indonesia, Kamboja, Singapura, serta satu slot tambahan dari jalur playoff antara Brunei dan Timor Leste. Sementara itu, grup B direncanakan dihuni oleh Thailand, Malaysia, Laos, dan Myanmar. Komposisi ini dinilai cukup ideal karena menghadirkan keseimbangan kekuatan, serta potensi persaingan yang ketat sejak fase awal turnamen. Namun dinamika berubah secara drastis ketika keputusan pencoretan Malaysia mencuat. Tanpa proses panjang yang terlihat ke publik, tanpa diskusi terbuka yang dapat dipantau, Malaysia yang sebelumnya sudah masuk dalam struktur kompetisi tiba-tiba dikeluarkan. Situasi ini memunculkan tanda tanya besar. Banyak pihak mempertanyakan transparansi dan dasar pengambilan keputusan tersebut. Dalam narasi yang berkembang, disebutkan bahwa keputusan ini diambil secara tegas tanpa ruang kompromi. Reaksi dari Federasi Sepak Bola Malaysia pun tidak bisa dibendung. Dalam berbagai pernyataan yang menggambarkan kemarahan mereka, tersirat bahwa keputusan tersebut dianggap tidak adil dan tidak mencerminkan semangat sportivitas regional. Nada protes yang muncul bukan sekadar simbolis, melainkan menunjukkan ketegangan serius antara pihak federasi dan penyelenggara. Malaysia merasa diperlakukan secara tidak profesional, terutama mengingat posisi mereka sebagai salah satu kekuatan tradisional di Asia Tenggara yang memiliki sejarah panjang dalam kompetisi AFF. Dampak dari keputusan ini langsung terasa pada struktur turnamen. Grup B yang awalnya terdiri dari 4 tim harus mengalami perubahan signifikan. Dengan keluarnya Malaysia, hanya tersisa Thailand, Laos, dan Myanmar. Situasi ini memaksa penyelenggara untuk memikirkan ulang format yang sudah disusun. Di sisi lain, Grup A juga mengalami penyesuaian. Slot playoff yang sebelumnya diperebutkan oleh Brunei dan Timor Leste dikabarkan ikut dihapus, sehingga grup tersebut kini hanya berisi 4 tim, yaitu Vietnam, Indonesia, Kamboja, dan Singapura. Dengan demikian, kedua grup menjadi seimbang dalam jumlah peserta, meskipun proses menuju perubahan ini menimbulkan banyak pertanyaan. Perubahan komposisi ini tentu berdampak langsung pada dinamika persaingan. Di grup A, persaingan diprediksi akan berlangsung sangat ketat sejak pertandingan pertama. Vietnam dan Indonesia tetap menjadi sorotan utama sebagai tim unggulan, sementara Kamboja dan Singapura memiliki potensi untuk memberikan kejutan. Dengan jumlah pertandingan yang lebih sedikit, setiap laga menjadi sangat krusial. Tidak ada ruang untuk kesalahan, karena peluang untuk lolos ke fase berikutnya menjadi semakin sempit. Sementara itu, di grup B, absennya Malaysia membuka peluang baru bagi tim lain. Thailand masih dianggap sebagai favorit utama, tetapi Laos dan Myanmar kini memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bersaing. Peta kekuatan di grup ini menjadi lebih terbuka, meskipun di sisi lain kehilangan salah satu tim besar membuat daya tarik kompetisi sedikit berkurang. Rivalitas klasik yang biasanya menjadi sorotan, terutama antara Thailand dan Malaysia, kini tidak lagi hadir, sehingga atmosfer persaingan terasa berbeda. Turnamen AFF edisi kali ini akhirnya tidak hanya berbicara tentang pertandingan di atas lapangan. Drama di luar lapangan justru menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan narasi. Keputusan kontroversial, reaksi keras dari federasi, serta perubahan format kompetisi menciptakan dinamika yang kompleks.
Semua ini membuat turnamen terasa lebih panas, bahkan sebelum bola pertama digulirkan. Perhatian kini tertuju pada langkah selanjutnya dari pihak penyelenggara. Banyak yang menunggu kejelasan apakah keputusan ini bersifat final atau masih membuka ruang evaluasi. Respons dari FIFA juga menjadi hal yang dinantikan, mengingat penyebutan sanksi menjadi alasan utama dalam keputusan tersebut. Di sisi lain, para tim peserta harus segera beradaptasi dengan kondisi yang berubah, menyesuaikan strategi, serta menjaga fokus di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Yang jelas, edisi kali ini bukan sekadar tentang siapa yang akan keluar sebagai juara. Lebih dari itu, ini menjadi cerminan bagaimana sepak bola Asia Tenggara menghadapi tekanan, kontroversi, dan dinamika yang berkembang secara cepat. Di tengah segala polemik yang terjadi, satu hal tetap tidak berubah, yaitu bahwa hasil akhir akan tetap ditentukan oleh apa yang terjadi di atas lapangan melalui kerja keras, strategi, dan performa para pemain di setiap pertandingan. Ketegangan yang sudah terlanjur menyebar ini perlahan berubah menjadi bola liar yang terus bergulir di ruang publik, memicu berbagai spekulasi baru yang semakin memperkeruh suasana. Sejumlah pengamat sepak bola Asia Tenggara mulai mengaitkan situasi ini dengan dinamika internal federasi di masing-masing negara, termasuk bagaimana standar regulasi internasional diterapkan di tingkat regional. Dalam berbagai analisis yang beredar, muncul pandangan bahwa keputusan seperti ini, jika benar-benar terjadi, bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bisa mencerminkan tarik-menarik kepentingan yang lebih besar di balik layar. Ada yang menilai langkah tegas seperti ini diperlukan untuk menjaga integritas kompetisi, namun tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa pendekatan tersebut terlalu terburu-buru dan berpotensi merusak hubungan antar federasi di kawasan ASEAN yang selama ini dikenal cukup solid. Di sisi lain, publik sepak bola Malaysia justru menunjukkan respons yang semakin emosional. Di berbagai forum diskusi dan media sosial, suara-suara kekecewaan mulai mendominasi. Banyak yang merasa bahwa jika benar ada sanksi atau indikasi pelanggaran, seharusnya ada proses komunikasi yang lebih terbuka dan transparan. Narasi yang berkembang menggambarkan bahwa Malaysia tidak hanya merasa dirugikan secara teknis dalam kompetisi, tetapi juga secara reputasi di mata sepak bola internasional. Hal ini tentu menjadi tekanan tambahan bagi federasi mereka, yang kini berada di posisi sulit untuk memberikan klarifikasi sekaligus menjaga stabilitas internal. Menariknya, situasi ini juga mulai memengaruhi persiapan tim-tim lain. Beberapa pelatih dikabarkan harus memutar ulang rencana strategi mereka karena ketidakpastian format turnamen. Dalam kompetisi dengan jumlah pertandingan yang terbatas, perubahan satu tim saja bisa berdampak besar terhadap pendekatan taktik, rotasi pemain, hingga target poin yang harus dicapai. Tim-tim unggulan seperti Vietnam dan Indonesia disebut tetap fokus pada persiapan utama, namun tidak menutup kemungkinan mereka juga memantau perkembangan situasi ini dengan cermat, mengingat perubahan sekecil apapun bisa memengaruhi jalur mereka menuju fase gugur. Di tengah semua itu, muncul pula wacana alternatif yang mulai dibicarakan secara tidak resmi. Beberapa pihak menyebut kemungkinan adanya tim pengganti jika Malaysia benar-benar tidak berpartisipasi, meskipun belum ada konfirmasi apapun terkait hal ini. Nama-nama seperti Brunei atau Timor Leste kembali muncul dalam diskusi, seolah membuka peluang baru bagi tim yang sebelumnya berada di luar skema utama. Namun sekali lagi, semua ini masih sebatas spekulasi yang berkembang tanpa dasar resmi, memperlihatkan betapa cairnya situasi saat ini. Kondisi ini juga memperlihatkan satu hal penting, yaitu betapa besarnya pengaruh turnamen AFF bagi kawasan Asia Tenggara. Kompetisi ini bukan hanya sekadar ajang olahraga, tetapi juga menjadi simbol persaingan, kebanggaan nasional, dan bahkan identitas sepak bola masing-masing negara. Ketika satu elemen terganggu, efeknya bisa merambat ke banyak aspek, mulai dari teknis pertandingan hingga hubungan antar federasi. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil, terutama yang bersifat drastis, hampir pasti akan menimbulkan reaksi berantai seperti yang terjadi sekarang. Seiring waktu berjalan, tekanan terhadap pihak penyelenggara pun semakin meningkat. Publik menuntut kejelasan, media terus menggali informasi, dan berbagai pihak berkepentingan mulai bersuara. Dalam situasi seperti ini, komunikasi menjadi kunci utama. Tanpa penjelasan yang jelas dan terbuka, rumor akan terus berkembang dan berpotensi menciptakan kesalahpahaman yang lebih besar. Di sisi lain, federasi yang merasa dirugikan juga dituntut untuk merespons dengan bijak agar tidak memperkeruh keadaan yang sudah cukup panas. Pada akhirnya, cerita ini masih jauh dari kata selesai. Banyak detail yang belum terungkap, banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan banyak kemungkinan yang masih bisa terjadi. Apakah keputusan ini benar-benar akan bertahan hingga turnamen dimulai, atau justru akan ada perubahan di menit-menit akhir? Semuanya masih menjadi tanda tanya besar. Yang pasti, atmosfer Piala AFF kali ini sudah terlanjur dipenuhi ketegangan bahkan sebelum pertandingan pertama dimainkan.
Dan hingga saat ini, kabar mengenai pencoretan Malaysia tersebut masih berada dalam ranah rumor yang belum mendapatkan tanggapan resmi dari Federasi Sepak Bola Malaysia. Tidak ada pernyataan final yang benar-benar mengonfirmasi atau membantah secara tegas situasi ini, sehingga publik masih menunggu kejelasan yang pasti. Di tengah ketidakpastian tersebut, muncul pertanyaan yang terus bergema di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara. Apakah langkah seperti ini layak diambil terhadap Malaysia, atau justru menjadi presiden yang berbahaya bagi masa depan kompetisi di kawasan ini? Bagaimana menurut kalian, pantaskah timnas Malaysia dikeluarkan dari daftar peserta Piala AFF 2026? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Tidak aman, John Hartman minta 23 pemain timnas Indonesia tunjukkan kualitas di TC Jakarta. Situasi di dalam tubuh timnas Indonesia benar-benar tidak berada dalam zona nyaman, bahkan cenderung penuh tekanan, karena sang pelatih, John Hartman, secara tegas mengirimkan pesan bahwa tidak ada jaminan tempat bagi siapapun yang tidak mampu menunjukkan kualitas terbaiknya. Dalam rangka persiapan menuju Piala AFF 2026, ia memanggil 23 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan yang akan digelar di Jakarta pada tanggal 26 hingga 30 Mei 2026. Pemanggilan ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah ajang seleksi nyata yang akan menentukan siapa yang layak bertahan dan siapa yang harus tersingkir dari persaingan. Dari total 23 pemain yang dipanggil, mayoritas merupakan wajah-wajah yang belum memiliki banyak menit bermain bersama tim nasional. Bahkan beberapa di antaranya belum pernah merasakan langsung sentuhan metode kepelatihan John Hartman pada agenda FIFA Series 2026 bulan Maret sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sang pelatih benar-benar ingin membuka ruang seleksi yang lebih luas, tidak terpaku pada nama-nama lama, tetapi memberi kesempatan kepada pemain yang tampil konsisten di kompetisi domestik. Dalam pernyataan resminya, John Hartman menyampaikan secara langsung, sebagai kepala pelatih dan staf pelatih, kami telah menyaksikan banyak pertandingan musim ini dan mendapatkan gambaran mengenai potensi pemain domestik. Kalimat ini bukan sekadar penjelasan, tetapi juga sinyal bahwa seluruh pemain telah dipantau secara detail, sehingga pemanggilan ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari proses observasi panjang di kompetisi seperti BRI Super League musim 2025 hingga 2026. Lebih jauh lagi, ia juga menegaskan bahwa pemusatan latihan ini adalah momen krusial yang tidak boleh disia-siakan oleh para pemain. Dalam pernyataan lanjutan, ia mengatakan secara langsung, ini adalah momen penting bagi para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka dan mengamankan tempat di skuad Piala AFF 2026. Pernyataan tersebut menggambarkan dengan jelas bahwa tidak ada jaminan bagi siapapun, bahkan bagi pemain yang sudah lebih dulu dikenal publik. Semua harus membuktikan diri dari nol. Pemusatan latihan ini sendiri dirancang dengan intensitas tinggi. PSSI menjelaskan dalam rilis resminya bahwa seluruh pemain akan menjalani program latihan yang padat, termasuk sesi pertandingan internal yang menjadi alat evaluasi utama bagi tim pelatih. Dalam keterangan tersebut disebutkan secara langsung, selama 5 hari, para pemain akan menjalani sesi latihan intensif serta pertandingan internal sebagai bagian dari proses evaluasi tim pelatih. Tidak berhenti di situ, mereka juga menambahkan, sekaligus dipertimbangkan untuk tetap bersama tim dalam agenda FIFA Matchday pada bulan Juni 2026. Artinya, TC ini bukan hanya untuk Piala AFF 2026, tetapi juga menjadi gerbang menuju level yang lebih tinggi. Di tengah situasi tersebut, muncul dinamika lain yang tidak kalah menarik. John Hartman ternyata masih memiliki peluang untuk mendapatkan tambahan kekuatan dari pemain yang berkarir di luar negeri, atau yang biasa disebut pemain abroad. Dalam skenario tertentu, setidaknya ada 3 nama yang berpotensi memperkuat tim nasional jika kondisi memungkinkan, terutama jika mereka memutuskan untuk bergabung dengan klub di kawasan Asia atau Indonesia. Nama pertama yang menjadi sorotan adalah Joe Pelupesi. Pemain yang saat ini bermain untuk Lommel SK itu diketahui akan mengakhiri kontraknya pada tanggal 30 Juni 2026. Hingga saat ini belum ada kepastian mengenai perpanjangan kontraknya, sehingga membuka kemungkinan bagi dirinya untuk mencari tantangan baru. Dalam berbagai laporan, ia sempat dikaitkan dengan Persib Bandung meskipun belum terrealisasi. Jika ia benar-benar kembali ke Indonesia, peluangnya untuk tampil di Piala AFF 2026 akan semakin terbuka. Nama kedua adalah Ragnar Orat Mangoen. Situasinya hampir serupa karena kontraknya bersama FC Vidender juga akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2026. Belum adanya kejelasan mengenai masa depannya membuat spekulasi terus berkembang, termasuk kemungkinan bergabung dengan Persija Jakarta.
Jika skenario ini terjadi, maka pintu menuju skuad nasional akan terbuka lebih lebar, terutama mengingat kebutuhan tim akan pemain dengan pengalaman internasional. Nama ketiga yang paling menarik perhatian adalah All Romani. Meskipun kontraknya bersama Oxford United masih berlaku hingga 2028, situasi klub yang mengalami degradasi membuka kemungkinan perubahan besar dalam komposisi tim. Dalam beberapa kesempatan, ia juga sempat dikaitkan dengan Persib Bandung, meskipun sempat membantah rumor tersebut. Namun dalam dunia sepak bola, situasi bisa berubah dengan cepat, dan peluang itu tetap ada. Di tengah semua kemungkinan tersebut, satu hal yang menjadi benang merah adalah bahwa John Hartman tidak ingin bergantung pada satu sumber kekuatan saja. Ia membangun tim dengan fondasi pemain domestik, tetapi tetap membuka ruang bagi pemain luar negeri jika situasinya memungkinkan. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara realitas dan ambisi. Yang jelas, tekanan kini berada sepenuhnya di pundak para pemain. 23 nama yang dipanggil bukan hanya sekadar peserta latihan, tetapi kandidat yang sedang diuji dalam kompetisi internal yang ketat. Tidak ada jaminan, tidak ada zona aman, dan tidak ada ruang untuk tampil setengah hati. Semua harus menunjukkan bahwa mereka layak mengenakan seragam timnas Indonesia di panggung besar seperti Piala AFF 2026. Di sisi lain, dinamika yang terjadi di dalam skuad timnas Indonesia justru semakin memperlihatkan bahwa fase ini bukan sekadar tahap persiapan biasa, melainkan sebuah proses penyaringan yang sangat ketat, di mana setiap detail kecil bisa menjadi pembeda antara dipertahankan atau tersingkir dari daftar akhir. John Hartman tidak hanya melihat kemampuan teknis, tetapi juga menilai bagaimana para pemain merespons tekanan, bagaimana mereka berkomunikasi di lapangan, serta bagaimana mereka memahami instruksi taktik dalam waktu yang sangat terbatas. Dalam situasi seperti ini, pemain yang mampu beradaptasi cepat akan memiliki nilai lebih dibandingkan mereka yang membutuhkan waktu panjang untuk menyesuaikan diri. Pendekatan ini terasa berbeda dibanding era sebelumnya, karena kini proses seleksi berlangsung jauh lebih kompetitif dan tidak memberi ruang bagi rasa aman. Bahkan pemain yang sudah memiliki nama di level domestik tetap harus membuktikan diri ulang dari awal. Hal ini memperlihatkan bahwa John Hartman ingin membangun budaya baru dalam tim, yaitu budaya kompetisi sehat yang mendorong setiap individu untuk terus berkembang. Tidak ada lagi konsep pemain inti yang tidak tergantikan, karena semua posisi terbuka bagi siapa saja yang mampu menunjukkan performa terbaik. Menariknya, dalam latihan internal yang digelar, intensitas permainan dibuat menyerupai pertandingan sesungguhnya. Setiap sesi tidak hanya berfokus pada fisik, tetapi juga simulasi situasi pertandingan, mulai dari skenario menyerang cepat, transisi bertahan, hingga bagaimana menghadapi tekanan ketika tertinggal. Ini menjadi bagian penting karena target utama bukan hanya tampil di Piala AFF 2026, tetapi juga membangun fondasi jangka panjang menuju kompetisi yang lebih besar. Di tengah proses tersebut, komunikasi antara pelatih dan pemain menjadi kunci utama. John Hartman dikenal sebagai sosok yang detail dalam memberikan instruksi, tetapi juga terbuka dalam mendengarkan masukan dari pemain. Ia ingin memastikan bahwa setiap pemain memahami perannya secara jelas, sehingga tidak ada kebingungan saat pertandingan berlangsung. Hal ini penting, terutama bagi pemain yang baru pertama kali merasakan atmosfer tim nasional di bawah kepemimpinannya. Selain aspek teknis dan taktik, faktor mental juga menjadi perhatian besar. Bermain untuk timnas Indonesia bukan hanya soal kemampuan, tetapi juga kesiapan menghadapi tekanan dari publik. Dalam beberapa sesi, terlihat bahwa tim pelatih mencoba membangun kepercayaan diri pemain melalui pendekatan komunikasi yang intens, memberikan arahan yang jelas, serta menanamkan keyakinan bahwa setiap pemain memiliki peluang yang sama. Di sisi lain, persaingan antar pemain justru menciptakan atmosfer yang unik. Tidak ada permusuhan, tetapi ada dorongan kuat untuk tampil lebih baik dari rekan sendiri. Situasi ini membuat setiap sesi latihan terasa hidup, penuh energi, dan tidak monoton. Bahkan dalam pertandingan internal, tempo permainan seringkali meningkat karena para pemain ingin menunjukkan kualitas terbaik mereka di hadapan tim pelatih. Menarik untuk dicermati bahwa dalam fase ini, fleksibilitas pemain menjadi nilai tambah yang sangat penting. Pemain yang mampu bermain di lebih dari satu posisi memiliki peluang lebih besar untuk dipertahankan, karena dapat memberikan opsi taktik yang lebih luas bagi pelatih. Hal ini menjadi bagian dari strategi John Hartman dalam membangun tim yang adaptif, tidak kaku, dan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi pertandingan. Seiring berjalannya waktu, gambaran skuad mulai terbentuk secara perlahan. Beberapa pemain mulai menunjukkan konsistensi, sementara yang lain masih berjuang untuk menemukan ritme terbaik mereka. Namun yang pasti, proses ini belum selesai. Masih banyak hal yang akan dievaluasi, masih banyak keputusan yang harus diambil, dan masih banyak dinamika yang bisa berubah dalam waktu singkat. Di tengah semua itu, satu hal yang menjadi sorotan adalah bagaimana tim ini sedang dibentuk dengan pendekatan yang lebih modern, lebih terstruktur, dan lebih kompetitif. Ini bukan sekadar persiapan menuju satu turnamen, tetapi bagian dari proses panjang untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi.
Dan setiap pemain yang saat ini berada di dalam TC memahami bahwa mereka sedang berada di titik penting dalam perjalanan karier mereka, di mana satu performa bisa mengubah segalanya, dan satu kesalahan bisa membuat peluang itu hilang begitu saja. Sementara itu, jika dilihat lebih dalam lagi, fase pemusatan latihan ini juga menjadi ajang pembuktian bagi pendekatan analitis yang mulai diterapkan oleh tim pelatih Timnas Indonesia, di mana setiap performa pemain tidak lagi dinilai hanya dari apa yang terlihat secara kasat mata, tetapi juga dari data yang dikumpulkan selama sesi latihan berlangsung. John Hartman bersama stafnya mulai memanfaatkan pengukuran intensitas lari, akurasi umpan, hingga pengambilan keputusan dalam situasi sempit sebagai bagian dari indikator utama. Hal ini membuat proses seleksi menjadi jauh lebih objektif, karena pemain tidak bisa lagi hanya mengandalkan momen sesaat, melainkan harus konsisten dalam setiap aspek permainan. Dalam beberapa sesi tertutup, terlihat bagaimana tim pelatih menghentikan permainan untuk memberikan koreksi secara langsung, bahkan pada detail yang seringkali dianggap kecil oleh pemain. Misalnya posisi tubuh saat menerima bola, sudut pandang sebelum melakukan umpan, hingga timing dalam melakukan pressing. Semua itu menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan bukan sekadar latihan biasa, tetapi sebuah proses pembentukan identitas bermain yang jelas. John Hartman ingin memastikan bahwa setiap pemain tidak hanya bermain baik secara individu, tetapi juga mampu menyatu dalam sistem yang terorganisir. Menariknya, dalam dinamika yang terus berkembang ini, beberapa pemain muda mulai mencuri perhatian. Mereka yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan justru tampil tanpa beban dan mampu menunjukkan keberanian dalam mengambil keputusan. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri, karena dalam situasi seleksi seperti ini, keberanian seringkali menjadi faktor pembeda. Pemain yang berani mencoba, meskipun sesekali melakukan kesalahan, justru lebih dihargai dibandingkan mereka yang bermain aman tanpa kontribusi nyata. Di sisi lain, pemain yang lebih berpengalaman menghadapi tantangan berbeda. Mereka tidak hanya dituntut untuk tampil baik, tetapi juga harus menunjukkan kepemimpinan di lapangan. Kemampuan untuk mengatur ritme permainan, memberikan arahan kepada rekan setim, serta menjaga stabilitas tim menjadi aspek penting yang dinilai oleh pelatih. Ini menjadi ujian tersendiri karena tidak semua pemain berpengalaman mampu beradaptasi dengan peran tersebut dalam waktu singkat. Selain itu, faktor kebugaran menjadi sorotan utama dalam fase ini. Dengan jadwal latihan yang padat dan intensitas tinggi, hanya pemain dengan kondisi fisik prima yang mampu bertahan hingga akhir sesi dengan performa maksimal. John Hartman tampaknya sengaja menciptakan situasi ini untuk melihat siapa yang benar-benar siap menghadapi tekanan pertandingan sebenarnya. Karena pada akhirnya, turnamen seperti Piala AFF 2026 tidak hanya menguji kemampuan teknik, tetapi juga daya tahan fisik dan mental. Dalam perkembangan lainnya, komunikasi antar lini mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada awal TC, terlihat adanya kebingungan dalam koordinasi, terutama saat menghadapi transisi cepat. Namun seiring berjalannya waktu, pola permainan mulai terbentuk, dan pemain mulai memahami peran masing-masing. Ini menjadi tanda bahwa metode yang diterapkan mulai memberikan hasil, meskipun masih membutuhkan waktu untuk mencapai tingkat konsistensi yang diinginkan. Tidak kalah penting, suasana di luar lapangan juga turut memengaruhi performa pemain. Hubungan antar pemain yang semakin solid menciptakan chemistry yang positif, yang pada akhirnya berdampak pada permainan di lapangan. Dalam beberapa kesempatan, terlihat bagaimana para pemain saling memberikan dukungan, baik saat latihan maupun setelah sesi selesai. Hal ini menunjukkan bahwa tim tidak hanya dibangun dari segi taktik, tetapi juga dari sisi kebersamaan. Dengan segala dinamika yang terjadi, jelas bahwa proses ini masih jauh dari kata selesai. Masih ada banyak variabel yang bisa berubah, mulai dari performa individu, kondisi fisik, hingga keputusan strategis dari tim pelatih. Namun satu hal yang pasti, setiap hari yang dilalui dalam TC ini membawa Timnas Indonesia selangkah lebih dekat menuju bentuk tim yang diinginkan, meskipun jalan yang harus ditempuh masih panjang dan penuh tantangan. Di tengah proses yang terus berjalan tersebut, perhatian juga mulai mengarah pada bagaimana fleksibilitas taktik mulai diuji dalam berbagai skenario permainan yang berbeda. Karena John Hartman tidak hanya ingin melihat satu pola permainan yang statis, melainkan kemampuan tim untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan situasi di lapangan. Dalam beberapa sesi, formasi sengaja diubah secara mendadak, dari skema 3 back menjadi 4 back, lalu kembali lagi ke sistem yang lebih menyerang, dengan tujuan menguji kecerdasan taktik para pemain. Reaksi pemain dalam menghadapi perubahan ini menjadi indikator penting, karena di level internasional, kemampuan membaca permainan sering kali lebih menentukan, dibandingkan sekadar kemampuan teknik individu. Lebih jauh lagi, pendekatan ini secara tidak langsung memaksa para pemain untuk berpikir lebih cepat dan lebih tepat. Mereka tidak lagi bisa menunggu instruksi dari pinggir lapangan, tetapi harus mampu mengambil keputusan dalam hitungan detik. Hal ini terlihat jelas ketika sesi simulasi pertandingan dilakukan dengan tempo tinggi, di mana kesalahan kecil langsung berujung pada konsekuensi besar.
Dalam kondisi seperti ini, pemain yang memiliki visi bermain luas mulai terlihat menonjol, sementara mereka yang masih ragu-ragu justru tertinggal dalam ritme permainan. Di sisi lain, peran lini tengah menjadi semakin krusial dalam sistem yang sedang dibangun. Pemain di posisi ini dituntut untuk menjadi penghubung utama antara pertahanan dan serangan, sekaligus menjaga keseimbangan tim. Tidak hanya soal distribusi bola, tetapi juga tentang kapan harus mempercepat permainan dan kapan harus menurunkan tempo. Ini adalah aspek yang tidak mudah, karena membutuhkan kombinasi antara kecerdasan, pengalaman, dan ketenangan dalam tekanan. Dalam beberapa kesempatan, terlihat bagaimana instruksi dari John Hartman menekankan pentingnya kontrol di area tengah sebagai fondasi utama dalam membangun serangan yang efektif. Sementara itu, sektor pertahanan juga tidak luput dari perhatian serius. Organisasi lini belakang diuji melalui berbagai variasi serangan yang diberikan oleh tim pelatih, mulai dari serangan sayap, umpan terobosan, hingga situasi bola mati. Tujuannya jelas, untuk memastikan bahwa setiap pemain memahami tanggung jawabnya dalam menjaga area masing-masing. Komunikasi antar pemain belakang menjadi kunci utama, karena kesalahan koordinasi sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dalam konteks ini, pemain yang mampu memimpin lini belakang dengan suara dan tindakan menjadi aset yang sangat berharga bagi timnas Indonesia. Tidak hanya itu, aspek psikologis juga mulai diuji secara bertahap. Tekanan sengaja diciptakan dalam beberapa sesi latihan, misalnya dengan memberikan target waktu tertentu untuk mencetak gol, atau dengan menempatkan tim dalam kondisi tertinggal sejak awal simulasi. Situasi ini dirancang untuk melihat bagaimana reaksi pemain saat berada di bawah tekanan. Apakah mereka mampu tetap tenang dan fokus, atau justru kehilangan arah dan melakukan kesalahan yang tidak perlu. Dari sini, karakter pemain mulai terlihat dengan lebih jelas, karena dalam tekananlah kualitas sebenarnya muncul ke permukaan. Menariknya, dalam fase ini juga mulai terlihat adanya kompetisi internal yang sehat di dalam skuad. Setiap pemain sadar bahwa posisi mereka belum aman, sehingga mendorong mereka untuk memberikan performa terbaik di setiap kesempatan. Persaingan ini bukan hanya terjadi antar pemain dengan posisi yang sama, tetapi juga antar pemain dengan peran yang berbeda, namun memiliki kontribusi serupa dalam tim. Hal ini menciptakan atmosfer yang kompetitif sekaligus produktif, di mana setiap individu berusaha meningkatkan kualitas dirinya tanpa harus menjatuhkan yang lain. Selain faktor teknis dan taktis, perhatian juga diberikan pada detail kecil yang sering kali terabaikan, seperti komunikasi nonverbal di lapangan, bahasa tubuh saat kehilangan bola, hingga respons terhadap keputusan wasit dalam simulasi pertandingan. Semua ini menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan oleh tim pelatih, karena di level internasional, hal-hal kecil seperti ini bisa memberikan dampak besar terhadap hasil akhir pertandingan. John Hartman tampaknya ingin memastikan bahwa timnya tidak hanya siap secara fisik dan taktik, tetapi juga matang secara mental. Seiring berjalannya waktu, intensitas latihan tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Justru sebaliknya, semakin mendekati akhir pemusatan latihan, tekanan semakin meningkat. Hal ini dilakukan untuk mensimulasikan kondisi turnamen sebenarnya, di mana pemain harus tampil maksimal dalam waktu yang berdekatan tanpa banyak waktu untuk pemulihan. Dalam kondisi seperti ini, manajemen energi menjadi faktor penting karena pemain harus mampu menjaga performa tanpa mengalami penurunan yang signifikan. Dengan semua elemen yang terus diasah ini, proses pembentukan skuad timnas Indonesia benar-benar berjalan secara menyeluruh, mencakup aspek teknik, taktik, fisik, dan mental secara bersamaan. Namun perjalanan ini masih terus berlangsung, dan setiap sesi latihan berikutnya akan menjadi penentu bagi siapa saja yang mampu bertahan dan siapa yang harus tersingkir dari persaingan yang semakin ketat. Perkembangan berikutnya mulai mengarah pada detail yang lebih spesifik, terutama dalam hal pembagian peran mikro di dalam setiap fase permainan. Karena dalam sistem yang sedang dibentuk, tidak ada lagi pemain yang benar-benar memiliki tugas tunggal. Setiap individu dituntut untuk memahami beberapa fungsi sekaligus, baik saat menyerang maupun bertahan, sehingga fleksibilitas menjadi nilai utama yang terus ditekankan oleh John Hartman. Dalam sesi tertentu, pemain sayap tidak hanya diminta untuk melakukan penetrasi, tetapi juga diwajibkan turun membantu pertahanan hingga ke garis belakang. Sementara bek tengah dipaksa untuk berani naik membawa bola guna membuka ruang dari lini pertama. Pola seperti ini menciptakan dinamika permainan yang lebih cair. Namun di saat yang sama juga menuntut tingkat konsentrasi yang jauh lebih tinggi dari setiap pemain. Tidak berhenti di situ, latihan juga mulai difokuskan pada skenario transisi cepat, baik dari bertahan ke menyerang maupun sebaliknya. Dalam sepak bola modern, momen transisi seringkali menjadi penentu hasil pertandingan, dan hal ini dipahami betul oleh tim pelatih. Oleh karena itu, setiap kehilangan bola langsung direspons dengan tekanan agresif dalam hitungan detik, sementara saat berhasil merebut bola, pemain diminta untuk segera mencari opsi progresif ke depan. Tempo permainan yang tinggi ini membuat para pemain harus selalu siap secara mental dan fisik, karena jeda untuk berpikir menjadi sangat terbatas.
Dalam beberapa momen, terlihat bagaimana kesalahan kecil dalam pengambilan keputusan langsung berujung pada peluang bagi lawan, sehingga evaluasi dilakukan secara langsung tanpa menunggu sesi latihan berakhir. Di sisi lain, aspek komunikasi semakin diperhalus dengan pendekatan yang lebih terstruktur. Pemain tidak hanya diminta untuk saling berbicara, tetapi juga menggunakan kode-kode tertentu yang telah disepakati sebelumnya untuk mempercepat koordinasi di lapangan. Hal ini menjadi penting terutama dalam situasi bola mati, di mana organisasi tim harus berjalan sempurna dalam waktu singkat. Dalam latihan set piece, berbagai variasi dicoba, mulai dari skema umpan pendek, crossing langsung, hingga pergerakan tanpa bola yang dirancang untuk membingungkan lawan. Semua ini dilakukan berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan, sehingga ketika situasi serupa terjadi dalam pertandingan, pemain tidak perlu lagi berpikir terlalu lama. Menariknya, perhatian juga diberikan pada bagaimana pemain mengelola emosi selama pertandingan. Dalam beberapa simulasi, sengaja diciptakan situasi yang memancing emosi, seperti keputusan wasit yang merugikan atau tekanan dari lawan yang bermain keras. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana pemain merespon situasi tersebut. Apakah mereka mampu tetap fokus pada permainan, atau justru kehilangan kontrol dan melakukan kesalahan yang merugikan tim. Dalam konteks ini, kedewasaan mental menjadi faktor yang sangat penting, karena di level internasional, tekanan tidak hanya datang dari lawan, tetapi juga dari atmosfer pertandingan itu sendiri. Seiring berjalannya proses ini, mulai terlihat adanya hierarki kepemimpinan yang terbentuk secara alami di dalam skuad timnas Indonesia. Beberapa pemain menunjukkan kemampuan untuk mengorganisasi rekan-rekannya di lapangan, baik melalui komunikasi verbal maupun melalui contoh tindakan. Kehadiran figur seperti ini sangat penting, karena pelatih tidak selalu bisa memberikan instruksi secara langsung selama pertandingan berlangsung. Pemain-pemain dengan jiwa kepemimpinan ini diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan pelatih di lapangan, memastikan bahwa semua instruksi dapat dijalankan dengan baik dalam situasi apapun. Dalam tahap ini, juga mulai terlihat bagaimana kombinasi antar pemain diuji secara lebih mendalam. Tidak semua pemain cocok satu sama lain, dan menemukan kombinasi yang tepat menjadi tantangan tersendiri bagi tim pelatih. Oleh karena itu, rotasi pemain dilakukan secara intens dengan tujuan menemukan chemistry terbaik di setiap lini. Ada pasangan pemain yang langsung terlihat menyatu, sementara ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi. Proses ini tidak bisa dipaksakan, karena chemistry dalam sepak bola seringkali terbentuk secara alami melalui pemahaman dan pengalaman bersama. Selain itu, fokus juga diarahkan pada efektivitas penyelesaian akhir, yang selama ini menjadi salah satu aspek yang sering menjadi sorotan. Dalam berbagai sesi latihan, pemain depan diberikan berbagai skenario peluang, mulai dari situasi 1 lawan 1 dengan kiper, hingga peluang dari sudut sempit. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketajaman dan kepercayaan diri dalam mencetak gol. Setiap peluang yang terbuang dianalisis secara detail untuk mengetahui apa yang bisa diperbaiki. Dalam hal ini, ketenangan menjadi kunci utama, karena seringkali perbedaan antara gol dan kegagalan hanya terletak pada keputusan dalam sepersekian detik. Dengan seluruh elemen yang terus dikembangkan ini, proses seleksi menjadi semakin kompetitif dan kompleks. Tidak hanya soal siapa yang paling berbakat, tetapi juga siapa yang paling siap dalam segala aspek. John Hartman tampaknya ingin membangun tim yang tidak hanya kuat secara individu, tetapi juga solid sebagai satu kesatuan. Namun perjalanan ini masih panjang, dan setiap hari yang berlalu akan membawa dinamika baru yang bisa mengubah peta persaingan di dalam skuad tersebut. Ketika situasi ini terus berkembang, satu hal yang mulai terlihat jelas adalah bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh John Hartman perlahan membentuk fondasi baru bagi timnas Indonesia. Bukan sekadar memilih pemain terbaik secara individu, tetapi juga membangun identitas tim yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kompetisi regional hingga internasional. Dalam konteks ini, pemusatan latihan yang berlangsung selama beberapa hari itu bukan hanya sekadar ajang seleksi biasa, melainkan menjadi panggung pembuktian yang sangat krusial bagi para pemain yang selama ini berada di pinggiran perhatian. Mereka kini dihadapkan pada tuntutan untuk menunjukkan bahwa kualitas mereka tidak kalah dengan para pemain yang selama ini lebih sering mendapat sorotan, sehingga setiap sesi latihan, setiap sentuhan bola, bahkan setiap keputusan kecil di lapangan menjadi bagian dari penilaian yang tidak terlihat, namun sangat menentukan masa depan mereka di dalam skuad. Di sisi lain, Hartman tampaknya sengaja menciptakan atmosfer kompetitif yang tinggi agar tidak ada satupun pemain yang merasa aman dengan posisinya. Karena dalam sepak bola modern, konsistensi dan kemampuan beradaptasi menjadi faktor yang jauh lebih penting dibanding sekadar nama besar. Hal ini juga selaras dengan pernyataannya yang menekankan bahwa seluruh pemain harus membuktikan diri jika ingin mengamankan tempat di skuad akhir. Sebuah pesan yang secara tidak langsung menegaskan bahwa tidak ada jaminan bagi siapapun, bahkan bagi mereka yang sebelumnya sudah pernah mengenakan seragam tim nasional.
Jika ditarik lebih dalam lagi, strategi ini sebenarnya menunjukkan bahwa Hartman sedang mencoba mengubah mentalitas tim dari sekadar kumpulan individu menjadi sebuah unit yang solid dan saling melengkapi. Karena dalam turnamen seperti Piala AFF, yang jadwalnya padat dan tekanan pertandingan datang bertubi-tubi, kedalaman skuad serta kesiapan setiap pemain untuk tampil kapan saja menjadi faktor penentu. Di titik ini, pemain-pemain yang selama ini jarang mendapat kesempatan justru memiliki peluang emas untuk membalikan keadaan karena mereka datang tanpa beban ekspektasi besar namun memiliki motivasi tinggi untuk membuktikan diri. Berbeda dengan pemain yang sudah mapan, yang terkadang harus menghadapi tekanan lebih besar dari publik. Selain itu, kehadiran potensi tambahan pemain dari luar negeri melalui skenario tertentu juga menambah kompleksitas dalam proses seleksi ini, karena jika benar beberapa pemain tersebut memutuskan untuk berkarier di kawasan yang memungkinkan mereka bergabung, maka persaingan akan semakin ketat dan standar kualitas tim pun akan meningkat secara signifikan. Namun di sisi lain, hal ini juga bisa menjadi pedang bermata dua karena terlalu banyak perubahan dalam waktu singkat berisiko mengganggu keseimbangan tim yang sedang dibangun. Sehingga Hartman harus benar-benar cermat dalam menentukan komposisi akhir agar tidak hanya mengandalkan kualitas individu, tetapi juga memastikan adanya chemistry yang kuat antar pemain. Menariknya, pendekatan ini juga membuka peluang bagi munculnya sosok-sosok tak terduga yang sebelumnya tidak masuk radar utama. Karena dalam situasi seperti ini, seringkali justru pemain dengan karakter pekerja keras dan disiplin tinggi yang mampu mencuri perhatian, terutama ketika mereka mampu menjalankan instruksi taktik dengan baik serta menunjukkan konsistensi dalam performa. Jika melihat bagaimana intensitas latihan yang dirancang, tampaknya tim pelatih memang ingin menguji tidak hanya kemampuan teknis, tetapi juga aspek fisik dan mental para pemain. Karena dalam sepak bola modern, ketahanan mental seringkali menjadi pembeda antara pemain biasa dengan pemain yang benar-benar siap tampil di level tertinggi. Dan semua proses ini pada akhirnya bermuara pada satu tujuan besar, yaitu membentuk tim yang siap bersaing di Piala AFF dengan komposisi yang benar-benar matang. Bukan sekadar hasil dari nama besar atau popularitas, melainkan hasil dari proses seleksi yang ketat dan objektif. Sehingga ketika turnamen dimulai, tim ini tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga memiliki identitas permainan yang jelas, serta kepercayaan diri yang kuat. Dan jika proses ini berjalan sesuai rencana, maka bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan tampil dengan wajah yang berbeda, lebih solid, lebih terorganisir, dan lebih siap menghadapi tekanan, karena apa yang sedang dibangun saat ini bukan hanya untuk satu turnamen, tetapi untuk fondasi jangka panjang yang akan menentukan arah perkembangan tim ke depan. Seiring berjalannya waktu, proses yang sedang dibangun ini mulai memperlihatkan dimensi lain yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana setiap pemain dituntut untuk memahami ritme permainan secara kolektif, bukan hanya sekadar menjalankan instruksi individu. Dalam banyak sesi latihan, terlihat bahwa pendekatan yang digunakan tidak lagi berfokus pada pola statis, melainkan pada respons terhadap situasi yang terus berubah di lapangan. Artinya, setiap pemain harus mampu membaca permainan dalam waktu singkat, menentukan keputusan yang tepat, lalu mengeksekusinya dengan akurasi tinggi. Hal ini membuat latihan terasa lebih hidup, karena tidak ada skenario yang benar-benar berulang secara identik, dan setiap momen menjadi kesempatan untuk mengasah insting serta kecerdasan bermain. Dalam konteks ini, pemain yang memiliki kemampuan membaca ruang dan pergerakan lawan cenderung lebih menonjol, karena mereka mampu memberikan solusi dalam situasi yang kompleks tanpa harus menunggu instruksi tambahan dari pinggir lapangan. Selain itu, perhatian juga mulai diarahkan pada keseimbangan antara lini, karena dalam sepak bola modern, jarak antar lini menjadi faktor yang sangat menentukan efektivitas permainan. Jika jarak terlalu jauh, maka ruang akan terbuka dan mudah dimanfaatkan lawan, sementara jika terlalu rapat tanpa koordinasi, justru akan menghambat aliran bola tim sendiri. Oleh karena itu, latihan positioning dilakukan dengan intensitas tinggi, di mana setiap pemain harus memahami kapan harus naik, kapan harus bertahan, dan bagaimana menjaga struktur tim tetap solid dalam berbagai situasi. Dalam beberapa simulasi, kesalahan kecil dalam menjaga jarak langsung diperbaiki secara detail, bahkan hingga ke posisi kaki dan arah tubuh, karena hal-hal kecil seperti ini bisa berdampak besar dalam pertandingan sesungguhnya. Di sisi lain, aspek fisik juga mendapatkan perhatian khusus, bukan hanya dalam hal daya tahan, tetapi juga dalam kecepatan reaksi dan kemampuan melakukan perubahan arah dengan cepat. Latihan-latihan yang diberikan tidak hanya menguras energi, tetapi juga memaksa pemain untuk tetap fokus dalam kondisi lelah. Ini penting, karena banyak pertandingan ditentukan pada menit-menit akhir ketika kondisi fisik mulai menurun.
Dalam situasi seperti itu, pemain yang masih mampu berpikir jernih dan mengambil keputusan dengan tepat akan menjadi pembeda. Oleh karena itu, kombinasi antara latihan fisik dan pengambilan keputusan terus diasah secara bersamaan, sehingga pemain tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga tetap tajam secara mental. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi munculnya variasi strategi yang lebih luas, karena dengan pemain yang memiliki pemahaman taktik yang baik, tim pelatih dapat lebih leluasa dalam mengubah pendekatan permainan sesuai kebutuhan. Misalnya, dalam satu pertandingan tim bisa bermain dengan tekanan tinggi sejak awal, sementara di pertandingan lain bisa lebih menunggu dan memanfaatkan serangan balik. Fleksibilitas seperti ini menjadi keunggulan tersendiri, karena lawan akan kesulitan membaca pola permainan yang akan digunakan. Namun di sisi lain, hal ini juga menuntut disiplin yang tinggi dari para pemain, karena setiap perubahan strategi harus dijalankan dengan koordinasi yang sempurna agar tidak menimbulkan celah. Menariknya, dalam proses ini juga terlihat bagaimana pemain mulai membangun kepercayaan satu sama lain, sebuah elemen yang seringkali tidak terlihat namun sangat menentukan. Kepercayaan ini terbentuk melalui komunikasi, kerjasama, serta pengalaman bermain bersama dalam berbagai situasi. Ketika seorang pemain yakin bahwa rekannya akan berada di posisi yang tepat, maka ia bisa mengambil keputusan dengan lebih cepat dan percaya diri. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan tempo permainan serta efektivitas serangan. Sebaliknya, jika kepercayaan belum terbentuk, maka permainan akan cenderung ragu-ragu dan mudah dipatahkan oleh lawan. Dengan semua elemen yang terus dikembangkan ini, terlihat bahwa proses yang sedang berjalan bukan hanya tentang memilih pemain terbaik, tetapi juga tentang membangun sistem yang mampu memaksimalkan potensi setiap individu di dalamnya. Tidak ada satupun aspek yang diabaikan, mulai dari teknik, taktik, fisik, hingga mental, semuanya dipadukan dalam satu kerangka kerja yang terstruktur. Dan seiring waktu, proses ini akan semakin mengerucut, karena pada akhirnya hanya pemain yang benar-benar mampu memenuhi seluruh kriteria yang akan bertahan dan menjadi bagian dari tim utama, sementara yang lain harus kembali berjuang untuk mendapatkan kesempatan di masa depan. Di fase berikutnya, proses seleksi mulai memasuki tahap yang lebih tajam, di mana bukan lagi sekadar kemampuan dasar yang dinilai, melainkan detail kecil yang sering kali luput dari perhatian. Cara seorang pemain membuka ruang, bagaimana ia bergerak tanpa bola, hingga seberapa cepat ia merespons perubahan situasi, semuanya menjadi bahan evaluasi yang tidak bisa ditawar. Dalam banyak momen latihan, terlihat bahwa keputusan sepersekian detik dapat menentukan apakah sebuah serangan berkembang atau justru terhenti di tengah jalan. Hal ini membuat setiap pemain harus berada dalam kondisi fokus penuh karena tidak ada lagi ruang untuk kesalahan yang berulang. Bahkan dalam simulasi sederhana, kesalahan positioning atau keterlambatan dalam transisi langsung mendapat koreksi, menunjukkan bahwa standar yang diterapkan memang tinggi dan konsisten. Lebih jauh lagi, pendekatan ini juga mengarah pada pembentukan karakter permainan yang lebih berani, namun tetap terukur. Tim pelatih tidak hanya menginginkan pemain yang patuh pada instruksi, tetapi juga pemain yang memiliki inisiatif dalam membaca peluang. Dalam situasi tertentu, keberanian untuk mengambil risiko justru menjadi nilai tambah selama tetap berada dalam kerangka taktik yang telah ditentukan. Oleh karena itu, latihan seringkali dirancang untuk menciptakan kondisi yang memaksa pemain mengambil keputusan sulit, sehingga mereka terbiasa menghadapi tekanan tanpa kehilangan arah permainan. Ini menjadi penting karena dalam pertandingan sesungguhnya, tekanan tidak hanya datang dari lawan, tetapi juga dari situasi pertandingan itu sendiri. Sementara itu, komunikasi antar pemain juga mulai menjadi fokus yang semakin diperhatikan. Bukan hanya komunikasi verbal, tetapi juga bahasa tubuh dan pemahaman satu sama lain dalam membaca pergerakan. Dalam beberapa sesi, terlihat bagaimana koordinasi antar lini mulai terbentuk dengan lebih rapi, di mana pemain tidak lagi bergerak sendiri-sendiri, melainkan sebagai bagian dari sistem yang saling terhubung. Ketika satu pemain melakukan tekanan, pemain lain secara otomatis menutup ruang yang ditinggalkan, menciptakan keseimbangan yang membuat tim tetap solid. Ini bukan proses yang instan, melainkan hasil dari repetisi latihan yang dilakukan dengan konsistensi tinggi. Di sisi lain, persaingan internal juga semakin terasa intens, karena setiap pemain mulai menyadari bahwa peluang yang tersedia sangat terbatas. Tidak semua yang tampil baik akan otomatis masuk dalam skuad akhir, karena kebutuhan tim menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan. Hal ini membuat setiap individu harus mampu menyesuaikan diri dengan peran yang mungkin berbeda dari kebiasaan mereka di klub. Fleksibilitas menjadi nilai penting, karena pemain yang mampu bermain di lebih dari satu posisi memiliki peluang lebih besar untuk dipertahankan. Dalam konteks ini, kemampuan beradaptasi bukan lagi sekadar nilai tambah, tetapi menjadi kebutuhan yang harus dimiliki. Ketika seluruh elemen ini digabungkan, terlihat bahwa proses yang sedang berjalan bukan hanya membentuk tim untuk satu turnamen, tetapi juga membangun fondasi jangka panjang yang berkelanjutan. Setiap keputusan yang diambil hari ini akan berdampak pada perkembangan tim di masa depan, sehingga tidak ada langkah yang dilakukan secara sembarangan.
Semua dirancang dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara hasil jangka pendek dan perkembangan jangka panjang. Dengan pendekatan seperti ini, tim tidak hanya diharapkan mampu bersaing, tetapi juga memiliki identitas yang kuat dan konsisten, sesuatu yang menjadi pembeda antara tim yang sekadar berpartisipasi dan tim yang benar-benar siap untuk berprestasi.